Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adri Murni, CGP Angkatan 7, instansi asal SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau. Fasilitator Ibu Melwati MPD dan didampingi oleh PP Ibu Lucia Ventimora SH MH. Kali ini kita akan membahas tentang modul 1.2A8 koneksi antar materi. Cakupan yang akan dibahas dalam modul ini adalah yang pertama, peristiwa yang paling penting dan menantang apakah yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, serta hal yang sangat saya pahami antara modul ini. Yang kedua, perasaan. Di sini saya akan mengungkapkan momen atau perasaan apa yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Ketiga, pembelajaran. Sebelum momen ini terjadi, apa yang saya rasakan dan saya juga mengungkapkan apa yang saya pikirkan setelah momen ini terjadi. Dan yang keempat, penerapan ke depan atau rencana saya untuk mengembangkan diri yang sederhana, konkret, rutin yang dapat saya lakukan sendiri untuk membantu saya mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya punya. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu sehubungan dengan modul koneksi antar materi yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 2 adalah membagi waktu antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan CGP. Karena kegiatan di sekolah juga sangat banyak sekali, saya harus pandai-pandai manajemen waktu sehingga kegiatan saya di CGP tidak keteteran atau tidak dilaksanakan dengan maksimal. Saya harus berusaha membagi waktu untuk sekolah dan juga untuk kegiatan ini. Yang kedua, melakukan aksi nyata di modul 1.1 di mana saya harus mengimplementasikan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS hingga implementasi yang sudah dan akan saya lakukan. Yang berikutnya adalah mengimpaskan atau mengimplementasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara kepada guru-guru teman-teman di sekolah. Hal ini tentu tidak mudah. Karena apa? Karena ini merupakan hal baru juga bagi teman-teman yang belum mendapatkan pelatihan atau penimbasan dari CGP ini. Hal yang paling saya pahami dari modul 1.1 dan 1.2 adalah saya memahami kalau guru harus mendahulukan kepentingan anak dan berpihak kepada anak. 2. Memahami kalau guru adalah pendidik, karena pendidik itu adalah memberi contoh. Menurut Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuthuri handayani. Di depan memberikan contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dan dari belakang mendorong. Yang berikutnya adalah saya memahami tentang nilai-nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan refleksi. Dan saya juga memahami bahwa ada perkembangan psikologis pada anak yang harus kita pelajari, mulai dari perkembangan otak maupun perkembangan kondisi psikologis anak. 2. Perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasakan perasaan yang pertama, saya merasa tertampar karena banyak hal-hal yang saya lakukan selama ini sangat bertentangan dengan nilai KHD dan nilai-nilai guru penggerak. Yang kedua, saya merasa beruntung dapat menjadi CGP karena dapat ilmu baru dan pencerahan untuk saya menjalani profesi saya sebagai guru lebih profesional dan maksimal. Ketiga, saya merasa terharu melihat perubahan pada anak-anak saya dalam kelas. Mereka lebih bersemangat,
karena saya mendesain pembelajaran yang lebih menyenangkan. Berikutnya saya merasa senang karena banyak mendapatkan ilmu dan bisa mengimplementasikannya pada anak-anak di sekolah. Dan saya merasa sedih, masih banyak teman-teman sejawat yang belum tergerak untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen ini terjadi, ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, sebelum saya menjadi CJP, proses pembelajaran saya masih terpusat kepada guru. Anak hanya sebagai penonton, mendengarkan atau menyimak apa yang saya sampaikan, sehingga anak-anak kurang kreatif dan juga pembelajaran menjadi membosankan. Yang kedua, dulu ketika ada anak-anak yang bermasalah di kelas, saya cenderung memberikan hukuman dan sanksi. Yang ketiga, saya sebelumnya juga berpikir kalau peranan guru penggerak hanya di kelas. Yang berikutnya, dulu saya juga tidak memahami bagaimana kondisi perkembangan anak dan perkembangan otak anak, sehingga saya sebagai orang dewasa cenderung tidak memperhatikan perbedaan anak secara psikologis maupun perkembangannya. Berikutnya adalah setelah momen ini terjadi, maka ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, saya memahami jika seorang anak itu harus berkembang dengan baik. Saya harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang kedua, setelah momen ini terjadi, saya memahami bahwasanya menjadi guru tidak hanya mengajar, namun mendidik dan mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Yang ketiga, saya mulai memahami jika kita sebagai pendidik harus menyeimbangkan budi yang ada pada anak, baik cipta, rasa, dan karsa, sehingga tercapai karakter yang baik. Berikutnya adalah saya mulai memahami perkembangan otak anak dan perkembangan anak secara psikologis. Keempat, penerapan ke depannya atau rencana. Apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu mengembangkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya berusaha menjadi suri tauladan contoh yang baik kepada anak-anak dan teman guru lainnya, seperti datang tepat waktu, menerapkan 5S, membangun karakter positif lainnya melalui pembiasaan. Yang kedua, saya berusaha merancang bahan ajar yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menjadi agen perubahan bagi rekan guru lainnya dengan berusaha menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Yang keempat, mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan dengan teman sejawat di sekolah maupun di komunitas MLBK. Yang kelima, mengikuti pelatihan mandiri atau seminar untuk menambah kompetensi saya sebagai seorang guru yang profesional. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan saat ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.